Ini udah ada 11 orang ya, kita batasi 11 orang dulu. Siapa dulu yang pertama? Ibu. Ya, Ibu nanti di rak pertama nanti akan langsung ke sana. Sudah ya? Ya, dokter. Ibu yang pertama namanya siapa, Bu? Dia dari Bandar Lampung. Ya, Ibu dia dari Bandar Lampung. Coba tepuk tangan buat Ibu dia dari Bandar Lampung. Ada boleh Bu langsung. Ya langsung ya kan? Oke, teman-teman semua. Jadi kalau kita mau screening skoliosis, pertama kita lihat dulu nih tubuh pasiennya, tubuh skoliosisnya apakah ada asimetrik kiri dan kanan. Nah, Pak Ibu, mohon maaf Bu. Sebentar dok. Perwakilan dari sekolah, satu orang satu sekolah boleh langsung lihat dokternya langsung di sini. Lihat di belakang ini. Biar nanti sekalian sesi ini. Mungkin kita langsung coba aja kali Pak. Nah, langsung aja sekalian. Oke. Agak di belakangnya jangan halangin gitu ya. Jadi mungkin saya minta bantuan teman-teman, ada 11 orang ikut menilai aja biar sekalian latihan nggak susah. Oke. Ya, untuk yang ikut menilai itu di belakang, tapi yang ikut untuk dicek itu di depannya. Oke. Jadi tolong ada yang bantu menilai. Yang cek di depan, untuk yang ikut menilai di belakang. Tadi yang pertama tadi kayaknya bukan kakak ini deh. Ya sini. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa berdiri di belakang teman-teman yang ingin dicek langsung di belakangnya. Oke. Pertama kita lihat dulu nih, maaf ya, punggungnya ada kemiringan apa enggak? Nah mungkin bisa dinilai punggungnya. Bahunya agak sedikit miring. Oke. Jadi kalau kita lihat bahu ibu siapa pun maaf tadi Budian kita lihat bahu Budian ini sebelah kiri lebih tinggi daripada bahu kanan. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya? Oke, kemudian hal lain yang bisa dilihat. Oke, jadi tadi kita bisa melihat dari bahu, kita bisa lihat dari tulang belikat sama tinggi apa enggak. Nah ini mohon maaf bajunya agak longgar jadi kita nggak bisa lihat dan nggak boleh kita buka nih. Oke, nah mungkin dipegang boleh. Oke, sama tinggi nggak kiri sama kanan? Tidak. Enggak, tinggian mana? Tinggian sebelah kanan. Oke, mungkin bisa diraba tulang panggulnya. Tulang panggulnya, oke, kiri sama kanan. Tulang panggul itu maaf yang ini. Ini. Mungkin teman-teman bisa meraba tulang panggul masing-masing. Di panggul kita ini ada tulang. Cari bagian yang paling atas dari tulang panggul. Nah, betul. Di sana. Di bawah, maaf. Saya pegang boleh ya Bu? Nah, di sini. Ini tulang panggulnya. Nah, agak ditekan ke dalam untuk mencari bagian yang paling keras. Nah, cari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian bandingkan sama tinggi apa enggak. Oke, nah biasanya sih saya taruh jari saya di panggul yang kanan satu lagi di panggul kiri. Nah, tinggian sebelah kanan. Oke, itu tulang panggulnya. Kemudian yang satu lagi tadi ada forward bending test. Nah, boleh coba buku ke depan. Oke, jadi kita lihat dari belakang. Ini ada tonjolan kiri dan kanan. Apakah sama tinggi? Tidak sama tinggi ya. Oke, yang dilihat ini punggung atasnya. Oke, sama tinggi ini kiri kanan. Kemudian yang sebelah sini kiri sama kanan ini tidak sama tinggi. Lebih tinggi yang sebelah kanan. Ini jelas banget. Jadi kemudian ada skoliosis ya Bu ya. Nah, baiknya di Ini penyebabnya apa sih? Banyak ya tadi. kita mesti langsung untuk cari penyebabnya. Oke, berapa tadi itu waktu ini? 60. Kita siapkan buat operasi ya. 2.270 lama banget ya. Lama banget ya artinya. Ini buat ibu dari Kemenkes nih Bu, artinya panjang. Oke, jadi ada ujian memang ada skoliosis yang perlu diajar ya. Oke, nanti udah dapat jalur operasi buat 2027. Oh, Ya, baik. oke, jadi 2 tahun lagi. Oke, cukup Budian. Baik, terima kasih Budian. Boleh dulu kembali. Tepuk tangan buat Budian. Adrian juga ya, dok. Bu Eka, terima kasih Bu Eka. Oke. Ya, untuk yang berikutnya dok, kalau boleh lebih baik. Ini banyak kan cek belakang ya. Cek belakang. Boleh
sekalian ditampilkan di sini ya. Oh ya, oke. Mungkin ngaduknya ke sana aja kali ya. Boleh. Nah, maaf ya Bu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Asri. Oke, yang mau bantu menilai siapa? Oke, kita mungkin berdiri agak samping ya Bu ya. Oke, teman-teman bisa lihat punggungnya Bu Asri. Pertama lihat bahunya, kiri sama kanan apakah sama tinggi? Mohon maaf. Sama tinggi nggak kiri sama kanan? Kayaknya lebih tinggi. Oke, setuju ya, lebih tinggi kanan sedikit ya. Kemudian kita lihat tonjolan tulang punggungnya. Di sini nih ada tulang belikat yang sebenarnya bisa kita raba nih. Ini batas bawah tulang belikatnya. Mungkin boleh coba diraba. Nah, ini ada batas bawah tulang. Di sini juga ada nih. Nah, di sini. Kiri sama kanan apakah sama tinggi? Beda ya. Jadi yang sebelah kanan lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Kemudian kita bisa lihat lipat kulitnya. Sama satu lagi panggulnya nih. Panggulnya boleh diraba tulang panggulnya. Oke, maaf ya. Ini batas atas tulang panggul. Satu lagi di sini. Jadi biasanya saya suka menaruh dua tangan saya. Jadi mohon maaf. Ingin yang sebelah kiri yang setuju? Oke, Bu boleh bungkuk ke depan. Oke, teman-teman kalau lihat di belakang sini, coba bandingkan ini dan sini. Apakah sama tinggi? Enaknya lihat dari belakang begini. Nah. Beda. Kelihatan beda ya? Setuju teman-teman semua? Jadi yang sebelah kanan ini lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Yang bawah sini sebenarnya juga berbeda nih. Ini lebih tinggi daripada sini. Setuju? Oke. Jadi Ibu juga ada skoliosis nih Bu. Jadi cek ya berapa derajatnya. Udah lama ya. Oh, terakhir berapa derajat? Terus mau cek lagi ya Bu ya. Ada kemungkinan tambah bengkok. Oke. Terima kasih Bu. Lanjut ya. Kira-kira yang paling susah mana nih dong? Atau mungkin langsung aja sekaligus dicek. Kalau ada masalah silakan ditanyakan. Gitu. Oke. Mungkin bareng-bareng aja. Kalau ada keraguan langsung diutarakan aja. Jadi kita tahu nih susahnya di mana sih. Oke, silakan. Oke, boleh. Agak kesini biar ada jaraknya. Ya. Oke. Agak mundur sedikit boleh nggak biar teman-teman belakang boleh. Oke, segini kita kata ini. Kasih jarak. Ini mana lagi yang mau dites? Sampai mana nih? Oh ya. Ada yang mau ngetes ke depan? Ini masih ada 3 orang lagi kira-kira. 2 orang. Ada yang mau ngetes? Dari sekolah nggak semua? Bahu tulang belakang. Harus simetris bahunya. Oke, siap. Mulai dong. Oke. Pertama kita cek bahunya ya. Bahunya coba dilihat masing-masing sama tinggi nggak? Oke. Kalau ketemu yang nggak sama tinggi, angkat tangan aja ya, biar cepat ya. Oke. Ada yang sama, ada yang ketemu nggak sama tinggi? Oke, 1, lagi, 2, lagi Bu. Sama tinggi nggak? Kelihatannya sih sama ya. Oke. Ini sama tinggi? Sama. Oke. Dengan Ibu Jocelyn. Oke, dan Jocelyn. Sama tinggi nggak bahunya? Berdirinya santai aja, tangannya jatuhin ke depan. Jadi bahunya jangan diangkat. Sama tinggi nggak? Oke. Nggak sama tinggi ya, ada beda sedikit bahunya. Oke, ini juga, ini yang belakang yang periksa nih Dr. Queen nih. Tim saya di EK nih, jadi ini nggak usah ditanya. Oke, jadi ada nggak sama tinggi juga ya. Oke, sebelah sini, oke nggak sama tinggi juga. Ini, nah ini jelas banget nih, nggak sama tingginya. Oke, kemudian coba diraba tulang belikatnya. Tulang belikat itu tulang segitiga di belakang. Jadi tulang di belakang kita itu bentuknya segitiga. Kita bisa meraba batas bawahnya. Oke, saya contohkan tulang. Nah, oke. Jadi tulang ini, nah ini ada tulang segitiga, lurus saja. Ini ada tulang segitiga, cari batas bawahnya. Batas bawah sebelah kiri dan sini santai aja, santai. Nah ini ada batas sebelah kanan. Ini kiri kanannya ini. Nah coba dibandingkan apakah sama atau enggak. Sama atau tidak? Ini ya sedikit nggak sama ya. Ini juga sedikit tidak sama, kanan tinggi sedikit. Oke, ini juga tidak sama, cukup jauh bedanya. Soal batas bawahnya ini. Ini batas bawahnya. Oke, lagi. Ini batas bawahnya Bu. Ini batas bawahnya. Ini sih kurang lebih sama ya.
kurang lebih sama, beda dikit. Oke, dirapat tulang segitiganya. Ini batas bawahnya sini. Oke, sebelah sini. Ini agak susah dinilai ya. Oke, ini agak susah dinilai, nggak apa-apa, nanti masih ada teknik lain. Oke, ini sama. Ini terkadang pada beberapa orang tulangnya agak masuk ke dalam, jadi susah dinilai. Oke, nggak apa-apa, nanti ada teknik lain lagi. Oke, ini sama Bu? Sama. Yang ini udah bisa melihat mana tulang belikatnya? Ini, dan sini. Oke, ini juga beda ya. Oke. Kemudian coba dirapat tulang panggulnya. Tulang panggul yang di samping sini bandingkan kiri sama kanan, sama tinggi apa enggak? Ini tulang panggulnya di sini. Batas atas dari tulang panggul kiri sama kanan dibandingkan sama apa enggak? Sama. Aman. Skoliosis ini uniknya memang terjadi paling banyak pada anak perempuan. 90% itu terjadi pada perempuan. Laki-laki cuma 10%, jadi sedikit ya. Oke, panggulnya udah ketemu. Lebih tinggi yang kiri lebih tinggi daripada kanan. Kenapa ya? Oke. Nah ini batas atas tulang panggul sebelah kiri. Kenapa tulangnya? Nah ini. Oke, sebelah sini. Nah ini. Nah, jadi tinggian sebelah, tinggian kiri. Batas atasnya ini. Tinggian kiri sedikit ya. Tinggian kiri sedikit. Oke. Ketemu Bu tulang panggulnya? Kanan. Oke. Boleh ditaruh satu jari aja biar lihatnya gampang. Nah gitu. Oke. Ini nggak sama tinggi juga ya. Tinggian kanan. Oke. Sebelah sini ketemu tulang panggulnya? Sama. Oke. Ini sama juga. Oke. Itu jelas beda. Yang ini juga nggak sama tinggi ya kelihatannya ya. Oke, dan tubuhnya juga condong ke sebelah kanan. Oh ya, ada satu hal lagi nih. Kalau kita lihat ya, terkadang kalau keseimbangan berubah secara kasar kita bisa lihat. Mau boleh coba ke depan. Nah teman-teman, maaf ya, namanya saya ya. Dengan Ibu Popi. Jadi kalau kita lihat kondisi Ibu Popi, tanpa kita melihat skoliosis sekilas kelihatannya tubuhnya agak condong ke sebelah kanan. Ini karena keseimbangannya bergeser begini. Ini juga salah satu indikator skoliosis. Oke. Jadi begini nih. Oke. Betul. Condong ke sebelah kanan. Jadi serong ke kanan. Oke, ini juga nggak sama tinggi ya tulang panggulnya ya. Maaf ya. Nah, ini jelas. Yang ini juga nggak sama tinggi ya. Oke, nah sekarang kita lakukan ada forward bending test. Boleh bungkuk ke depan. Bungkuk ke depan, kemudian tangannya temukan, bungkuk. Nah. Oke, kita mulai dari pojok sini ya. Oke, namanya siapa? Oke, Bu Isma. Oke, teman-teman di sini bisa mulai bungkuk. Oke, maaf ya. Nah, ini kelihatan jelas banget ya. Antara ini sama sini tidak sama. Tangannya boleh jatuh. Jadi tangannya usahakan jatuh bebas, kakinya sejajar. Jadi kakinya jangan berdirinya nggak sejajar. Nah kita lihat di sini antara sebelah kiri dan sebelah kanan ini beda tinggi jauh sekali. Oke, ini yang bawah juga ada beda tinggi, sini lebih tinggi sedikit daripada ini. Tapi bedanya sedikit, yang berat yang di atas sini. Nah hati-hati kalau ketemu begini, cepat-cepat berobat ya kalau selisih tingginya jauh banget. Yang ini juga nggak sama tinggi ya. Setuju? Yang ini lebih rendah, ini lebih tinggi, ini tinggi, ini rendah. Oke, jadi ada skoliosis juga ya. Yang ini gimana sama? Ini lebih tinggi di sini, lebih tinggi di sini ya. Setuju? Oke, mau boleh lagi Jocelyn? Oke. Nah, kalau Jocelyn ada nggak nih perbedaan tingginya? Oke, ada sedikit banget. Nah, jadi Jocelyn mungkin ada skoliosis tapi ringan banget. Oke, boleh begini lagi. Oke, dari pemeriksaan Adam tes ini kita nggak bisa menemukan sudut ya, tapi kita bisa dapat indikasi ringan atau berat. Nah, ini cuma rotasi ya. Oke. Jadi Jocelyn punya, nah ini mungkin Jocelyn sama Isma ya tadi ya.
bisa menjadi contoh yang agak ekstrim. Ini contoh yang masih ringan, Bu Isma mungkin harus coba ke dokter Ibu. Udah cek ke dokter spine. Tuh, coba cek ya Bu ya. Tapi takut, oke nanti kita bahas. Tapi takut. Oke, kemudian boleh. Oke, ini sama tinggi apa enggak? Ini ada beda sedikit ya. Yang bawah juga sebenarnya ini enggak menonjol. Oke, kita pindah lagi. Ada perbedaan tinggi rendah. Ini ada juga ya. Mungkin boleh berdiri agak ke samping biar bisa lihat semuanya. Oke, ini juga tinggi ya. Ini tinggi sebelah sini ya. Ini juga tinggi sini. Oke. Kemudian, nah ini ada ya. Oke, tinggi sebelah kanan. Oke. Terus ini juga ada sedikit. Oke. Nah, ini ada nggak nih? Sangat kelihatan ya, jadi ada juga nih. Oke. Ada pertanyaan nggak yang belum jelas? Teman-teman di depan yang di bantu periksa, atau teman-teman yang jadi penonton, kalau ada pertanyaan silakan untuk pemeriksaan screening ini. Oke, jelas semuanya? Betul, kita bisa bedain dulu. Oke. Betul. Mau tanya, kalau ini kan kalau idiopati kan muncul baru di usia 10. Maksudnya kalau kita punya anak kecil, apakah kalau kita atur dia posisi posturnya, postur tubuhnya dia, sehingga apakah kalau nanti memang dia itu ternyata idiopati, apakah itu bisa mengextend, maksudnya nggak muncul atau bagaimana? Oke, langsung saya jawab ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan lebih dari 3 yang kita temukan, bahu 3 sama tinggi, panggung 3 sama tinggi, lebih dari 3, segera cek ke dokter spine. Nah, karena kita perlu melihat apakah ini benar postural saja atau jangan-jangan skoliosis kongenital. Skoliosis kongenital itu bisa muncul di usia di bawah 10 tahun. Tadi yang 10 tahun itu kan utamanya yang idiopatik, tapi kongenital itu bawaan dari lahir. Jadi kalau teman-teman ketemu 3 tanda yang asimetri tadi, apalagi kalau ada forward bending testnya positif, cek ke dokter spine ya. Bisa. Ya, makasih dokter untuk waktunya. Tepuk tangan buat dokter Pedi.